Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020. Pada malam ini, saya akan bicara dengan tema melanggar hari Sabat. Saya ulangi, pada malam ini saya akan bicara dengan tema melanggar hari Sabat. Mari kita mulai. Melanggar hari Sabat. Kita lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Al-Araf ayat surat Al-Araf Al-Quran surat Al-Araf ayat 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Kita lihat Al-Quran surat An-Nahl ayat 124. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 47. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 47. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu, lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 154. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 154. Dan telah Al-Quran surat An-Nisa ayat 154. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Ini penjelasan saya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan melanggar peraturan hari Sabtu. Ini penjelasan dari saya terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan melanggar peraturan hari Sabtu. Ini penjelasan dari saya. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi karena melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Pertanyaannya, 1. Apakah isi peraturan mengenai hari Sabtu itu? 2. Apakah hukuman terhadap orang-orang yang melanggar hari Sabtu itu sudah ditetapkan atau belum? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak adil dalam hukum-hukumnya, dan Allah SWT itu sangat bodoh sekali. Saya ulangi sekali lagi. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi karena melanggar peraturan mengenai hari Sabtu. Pertanyaannya, 1. Apakah isi peraturan mengenai hari Sabtu itu? 2. Apakah hukuman terhadap orang-orang yang melanggar hari Sabtu itu sudah ditetapkan atau belum? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak adil dalam hukum-hukumnya, dan Allah SWT itu sangat bodoh sekali, dan Allah SWT itu sangat bodoh sekali. Mari kita teliti bersama-sama mengenai peraturan hari Sabtu dalam Al-Quran. Mari kita teliti bersama-sama mengenai peraturan hari Sabtu di dalam Al-Quran. Mari kita teliti bersama-sama. Ikan-ikan datang hanya pada hari Sabtu. Ikan-ikan datang hanya pada hari Sabtu. Dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat,
ikan-ikan itu tidak datang karena Allah SWT mencoba orang-orang Yahudi. Jadi, dari hari Minggu sampai hari Jumat, orang-orang Yahudi itu tidak bisa makan. Karena Allah SWT membuat ikan-ikan tidak datang selama hari itu. Pada hari Sabtu, ikan-ikan itu datang, lalu orang-orang Yahudi memburu ikan-ikan itu. Wajar, karena sejak hari Minggu pada hari Sabtu, ikan-ikan itu datang. Lalu orang-orang Yahudi memburu ikan-ikan itu. Wajar, karena sejak hari Minggu sampai hari Jumat mereka tidak makan karena tidak ada ikan. Lagi pula, kapan Allah SWT melarang orang-orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu? Saya ulangi sekali lagi. Lagi pula, kapan Allah SWT melarang orang-orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu? Jawabannya tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka tidak ada dasar dalilnya Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu, karena isi peraturannya belum ada. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Al-Quran tidak bisa menjawab, maka tidak ada dasar dalilnya Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi menangkap ikan pada hari Sabtu, karena isi peraturannya belum ada. Karena Allah SWT yang membuat ikan-ikan tidak datang selain hari Sabtu, maka yang bersalah adalah Allah SWT itu sendiri, dan menunjukkan kebodohan yang amat sangat dari Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi. Karena Allah SWT yang membuat ikan-ikan tidak datang selain hari Sabtu, maka yang bersalah adalah Allah SWT itu sendiri, dan menunjukkan kebodohan yang amat sangat dari Allah SWT. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi karena melanggar peraturan hari Sabtu. Allah SWT menghukum iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kita lihat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kita lihat surat Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Tetapi Allah SWT tidak pernah menghukum Muhammad SAW waktu melanggar firman Allah. Saya ulangi sekali lagi. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi karena melanggar peraturan hari Sabtu. Allah SWT menghukum iblis karena tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi Allah SWT tidak pernah menghukum Muhammad SAW waktu melanggar firman Allah SWT. Saya ulangi sekali lagi. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi karena melanggar peraturan hari Sabtu. Allah SWT menghukum iblis karena tidak mau sujud kepada Adam. Tetapi Allah SWT tidak pernah menghukum Muhammad SAW waktu melanggar firman Allah SWT. Jadi, terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya. Karena Allah SWT tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya, maka Allah SWT bukanlah Tuhan yang sejati tetapi Tuhan palsu, atau makhluk asing yang menyamar sebagai Tuhan kepada Muhammad SAW. Karena Tuhan yang sejati itu maha adil dalam menjalankan hukum-hukumnya. Bukti kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran yang lainnya adalah iblis sudah diusir dari surga. Saya ulangi sekali lagi. Bukti kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran yang lainnya adalah bukti kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran yang lainnya adalah iblis sudah diusir dari surga waktu menolak sujud menyembah kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis bisa masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga Adam alaihissalam dan istrinya jatuh ke dalam dosa. Bagaimana caranya iblis yang sudah diusir keluar dari surga bisa masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Adam? Bagaimana caranya iblis yang sudah diusir keluar dari surga bisa masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Adam alaihissalam dan istrinya? Jelas sekali terlihat kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Jelas sekali terlihat kebodohan dan kebohongan Allah SWT dalam Al-Quran. Kita lihat Alkitab Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Kita lihat Alkitab Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Orang yang melanggar peraturan Sabat.
Ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Di dalam Alkitab, Tuhan sudah menetapkan peraturan hukum bagi yang melanggar peraturan hari Sabat atau hari Sabtu. Apakah dalam Al-Quran Allah SWT sudah menetapkan hukuman bagi yang melanggar peraturan hari Sabtu? Bila ada, jawabannya tertulis dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Sekali lagi saya ulangi. Di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 15 ayat 32-36, Tuhan sudah menetapkan hukuman bagi orang yang melanggar Sabat atau melanggar hari Sabtu. Apakah di dalam Al-Quran Allah sudah menetapkan hukuman bagi yang melanggar peraturan hari Sabtu? Bila ada, tertulis dalam Al-Quran di surat apa, ayat berapa? Bila tidak ada, maka Allah tidak berhak menghukum orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu. Bila tidak ada, Allah SWT tidak berhak melanggar orang-orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu. Kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 65, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Allah menghukum orang-orang Yahudi menjadi kera yang hina karena melanggar peraturan hari Sabtu. Apakah sebelumnya Allah sudah menetapkan hukuman bagi yang melanggar peraturan hari Sabtu? Bila ada, tunjukkan di mana tertulis dalam Al-Quran. Di surat apa, ayat berapa? Bila tidak ada, Allah tidak berhak menghukum orang-orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu menjadi kera yang hina, karena peraturan hukumannya belum ditetapkan, di dalam Al-Quran. Orang yang melanggar aturan hari Sabtu dihukum jadi kera yang hina. Allah SWT sendiri melanggar aturan hari Sabtu dengan menciptakan tanah liat pada hari Sabtu. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang melanggar aturan hari Sabtu dihukum jadi kera yang hina. Allah SWT sendiri melanggar aturan hari Sabtu dengan menciptakan tanah liat pada hari Sabtu. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang melanggar aturan hari Sabtu dihukum jadi kera yang hina. Allah SWT sendiri melanggar aturan hari Sabtu dengan menciptakan tanah liat pada hari Sabtu. Kita lihat permulaan penciptaan. Kita lihat dalam hadis permulaan penciptaan dari Abu Hurairah. Ia telah berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku, kemudian berkata, Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi telah menciptakan tanah, bumi pada hari Sabtu. Sekali lagi saya ulangi, permulaan penciptaan dari Abu Hurairah. Ia telah berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku, kemudian berkata, Allah yang maha perkasa lagi maha tinggi telah menciptakan tanah atau bumi pada hari Sabtu. Ini penjelasan dari saya. Allah SWT menciptakan tanah pada hari Sabtu. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT melanggar hari Sabat atau hari Sabtu. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Allah SWT menciptakan tanah pada hari Sabtu. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT melanggar hari Sabat atau hari Sabtu. Kita lanjutkan hadisnya. Menciptakannya padanya gunung-gunung hari Ahad. Saya ulang. Menciptakan padanya gunung-gunung hari Ahad. Menciptakan padanya gunung-gunung hari Ahad. Menciptakan pohon pada hari Senin. Menciptakan hal-hal yang tidak disenangi pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya.
Ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Ini penjelasan dari saya terhadap hadis tersebut. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dalam hadis ini. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dalam hadis ini. Saya ulangi sekali lagi. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Jadi Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Muhammad SAW berbohong dalam hadis ini. Kita lanjutkan hadisnya. Dan menyebarkan binatang padanya hari Kamis. Dan menciptakan Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat. Pada akhir penciptaan, pada akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara asar hingga malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2789, Kitab Sifat Kiamat, Surga dan Neraka, bab permulaan penciptaan dan penciptaan Adam. Hadis ini belum termasuk penciptaan. Hadis ini penjelasan dari saya. Hadis ini belum termasuk penciptaan Hawa istri Adam dan penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih dari 7 hari. Saya ulangi sekali lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 2789 ini belum termasuk penciptaan Hawa istri Adam dan penciptaan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih dari 7 hari. Orang-orang Yahudi melanggar hari Sabtu mendapatkan hukuman, tetapi Allah SWT melanggar hari Sabtu tidak mendapatkan hukuman. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Allah SWT bukan Tuhan yang sejati, tetapi Tuhan palsu karena tidak adil dalam menjalankan hukum-hukumnya. Hadis yang menceritakan penciptaan mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Saya ulangi sekali lagi. Hadis yang menceritakan penciptaan hadis riwayat Muslim nomor 2789, hadis riwayat Muslim nomor 2789 yang menceritakan penciptaan mulai hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat bertentangan dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita lihat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Kita lihat Al-Quran surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kita lihat Al-Quran surat Yunus ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 7. Kita lihat Al-Quran surat Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ini penjelasan dari saya. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sebenarnya tidak tahu berapa lama sebenarnya langit dan bumi diciptakan. 6 masakah atau 7 hari dari hari Sabtu sampai hari Jumat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sebenarnya tidak tahu berapa lama sebenarnya langit dan bumi diciptakan. 6 masakah atau 7 hari dari hari Sabtu sampai hari Jumat. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sebenarnya tidak tahu
berapa lama sebenarnya langit dan bumi diciptakan? 6 masakah? 6 masakah atau 7 hari dari hari Sabtu sampai hari Jumat? Ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu bodoh dan berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu bodoh dan berbohong. Dan mengenai orang-orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu, Allah SWT sendiri menciptakan bumi tanah pada hari Sabtu. Orang Yahudi melanggar peraturan hari Sabtu, Allah SWT sendiri melanggar peraturan hari Sabtu. Dan Allah SWT menghukum orang Yahudi yang melanggar Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu. Sedangkan Allah SWT belum menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabtu dalam Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Allah SWT menghukum orang-orang Yahudi yang melanggar peraturan hari Sabtu. Sedangkan Allah SWT sendiri melanggar peraturan hari Sabtu dengan menciptakan tanah pada hari Sabtu. Dan Allah SWT belum menetapkan hukuman bagi orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabtu di dalam Al-Quran. Jadi terbukti dengan nyata kebodohan dan kebohongan Allah SWT di dalam Al-Quran. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.